akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, yang mana dengan menggunakan audiovisual, peserta didik dapat mencerna, menikmati media pembelajaran ini dengan sesama, dan ini diolah dengan semenarik mungkin agar peserta didik semangat dalam menuntut ilmu. Oke, kami dari kelompok 5. Di sini kami menjelaskan tentang media pembelajaran fikih MTS, yaitu dengan menggunakan materi makanan halal dan haram. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, halal, dalam arti dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, dalam arti baik, yaitu mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 hal. Yang pertama, halal dari segi wujudnya dan zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Maka dari itu, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Adapun jenis-jenis makanan halal diantaranya adalah: yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun makanan yang halal dikonsumsi menurut hukum syara diantaranya adalah seperti nasi, susu, telur, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, makanan yang tidak kotor dan juga tidak menjijikkan. Artinya, makanan sehat dan higienis. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, yang tidak membahayakan kesehatan tubuh, yang tidak merusak moral serta akidah. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, ayam, bebek, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, binatang yang hidup di air atau laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh di hutan seperti kijang, kancil, ayam hutan, dan sebagainya yang halal dagingnya. Kemudian yang terakhir yaitu kuda. Adapun ciri-ciri dari makanan halal itu sendiri ada 4. Yang pertama, zatnya tidak diharamkan oleh syariat, artinya dibolehkan atau halal. Yang kedua, baik, artinya tidak mendatangkan penyakit bagi tubuh. Yang ketiga, bersih, tidak tercampur najis dan tidak menjijikan. Yang keempat, diperoleh dan diolah sesuai dengan tuntunan syariat. Makanan yang halal. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah menjalankan syariat Islam untuk memilih makanan-makanan halal sesuai yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu kita mendapatkan ketenangan hati, perlindungan dari Allah, dan rezeki-rezeki yang barokah yang akan melahirkan perilaku yang baik, akhlakul karimah, kesehatan jasmani dan rohani, dan sesuatu yang baik pada diri kita. Semua bersumber dari makanan-makanan yang kita konsumsi.
apabila yang kita konsumsi merupakan makanan halal, maka Allah akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela beserta penyakit-penyakit yang ada. Saya di sini akan menjelaskan tentang makanan haram. Haram artinya tidak boleh atau dilarang. Ukuran halal dan haramnya suatu makanan atau minuman adalah ditentukan oleh syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, yaitu ijma dan qiyas. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Maka dari itu, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis makanan haram. Makanan yang diharamkan ada 9. Yang pertama, bangkai. Dan yang kedua, darah. Dan yang ketiga, daging babi. Keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditandu hewan lain, diterkam binatang buas. Dan keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang ketujuh, semua jenis makanan yang didatangkan mudorok atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ke-8, ini 8, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Dan yang ke-9, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Selanjutnya, ciri-ciri makanan haram. Yaitu yang pertama, binatang yang haram menurut nas Al-Quran. Kedua, binatang yang haram menurut penilaian tibaus salimah atau tabiat dan akal sehat, seperti belatung, cacing, kutu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, binatang buas yang bertaring. Yang keempat, burung yang berkuku tajam. Dan yang kelima, binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, doanya tidak dikabulkan dan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, apabila kita memakan makanan haram, maka amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang nomor 2 yaitu menghalangi kita untuk mengingat kepada Allah. Karena apabila kita memakan atau meminum minuman haram, maka tubuh kita akan mudah melakukan hal-hal yang negatif. Yang nomor 3 yaitu bisa merusak jiwa. Seperti halnya cenderung lupa, melakukan hal-hal negatif, dan tidak semangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang nomor 4 yaitu dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang diharapkan oleh Allah
mengandung keburukan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Seperti halnya ketika kita memakan daging babi dapat menyebabkan cacing pita, dan juga alkohol dapat juga mengakibatkan merusak organ di dalam tubuh. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu.